Insya Allah kegiatan kita diliputi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten punika kita bertemu kembali di hari Ahad malam utawi malam Senin. Wonten kegiatan pengawasan yang biasanya pun dipimpin oleh Ustadz Ari, nanging amargi salah satu garing alangan Ustadz Ari boten saged tindak, boten saged rawuh. Nah, kula teng mriki niku ming badal, kula teng mriki niku ming genteni, boten kok merebut napa pengawasannya gini Ustadz Ari. Mugi kita doakan wekdal ingkang ajeng niku Ustadz Ari sampun saged rawuh, sampun saged hadir lan mimpin pengawasan kita sedaya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niki kula ajeng perkenalan rumiyin nggih menawi enten salah satu dari jamaah ingkang dereng ngertos. Niki perkenalkan nama kula Andika Setiawan, warga RT 7 Kilen Mergi, putranipun Bapak Dwi, putunipun Mbah Bakit. Mungkin enten sing dereng kenal, mungkin enten napa niku rasan-rasan kayak iki sapa toko eneng cah cilik lenggah tenggene lenggahane Ustadz Ari. Nah iki kula perkenalan rumiyin. Nah biasanya pun Ustadz Ari niku materine napa Pak Bu? Dek wingi niku materi pun biasanya pun apa? Dek wingi dugi napa dek wingi? Waduh. Pun sesasi pun libur sesasi nggih. Nah niki perdana kek malah diganti. Niki kula saestu nggih mboten ngertosi Ustadz Ari sak teruse. Niki kula banjuri mawon. Ingkang lajengipun kula njajeng nyuwun pangapunten niki mengke bahasanipun nggih mboten sae. Kula lajeng ngangge basa Jawa sedanten kok tingale nggih mboten saged. Biasane ngoten niku nggih, tiyang enom niku nek menawi diken ngangge basa Jawa niku radi glodal gadul. Nek ajeng kula paringi basa Indonesia sedanten kok nggih mboten patut. Nah, Bapak Ibu ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, atas segala keberkahan, atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kemudahan yang kita miliki, tentang kesehatan yang kita miliki, tentang kaki kita yang masih Masya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tindak datang masjid, berdekat-dekatan dengan masjid. Insya Allah siapapun yang ia berdekat-dekatan dengan masjid, maka ia akan didekatkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke surga yang tentu kita rindukan. Apalagi ketika kita berdekat-dekatan dengan masjid dan di masjid tersebut ada sebuah majelis yang di dalam majelis tersebut kita mengingat-ingat Allah. Wonten salah satu garing hadis Nabi Muhammad SAW ngendika, man salaka thariqan yaltamithu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah.
Barang siapa yang ia berjalan dan di jalan tersebut dia gunakan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Kita akan dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap dari kita yang duduk di masjid ini, insya Allah sedanten wonten jatah pahala. Nanging pahala itu nggih benten-benten. Amargi al ajru ala qadri masyaqqah. Pahala niku sami kalih napa berbanding lurus kalih usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan pahala itu. Contohipun ngeten, misale enten ingkang tindak melampah jalan kaki, enten ingkang nitih sepeda, enten ingkang nitih motor, napa boleh, enten ingkang ngangge sepeda listrik, nggih Mbak. Nah niku sedanten pahalanipun benten-benten. Jarak niku nggih diukur kali Allah Subhanahu wa taala. Yang paling jauh jaraknya itu dia yang boleh jadi yang paling banyak pahalanya. Yang paling susah atau usaha yang paling banyak yang ia lakukan untuk kemudian datang ke masjid Allah, maka dia yang akan mendapatkan pahala yang paling banyak. Semakin kita bersusah-susah atau mengupayakan, berusaha untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka kita juga akan semakin banyak mendapatkan pahalanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW mengaitkan, barang siapa yang dia berjalan untuk menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Padahal ada begitu banyak bentuk-bentuk ibadah yang lain yang menempuh sebuah perjalanan itu, ibadahnya ada begitu banyak. Silaturahmi niku nggih membutuhkan perjalanan. Tindak datang masjid, sholat berjamaah niku nggih membutuhkan perjalanan. Tindak datang tanah suci umroh niku nggih membutuhkan perjalanan. Tetapi Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan, barang siapa yang ia menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, Nabi Muhammad SAW menempatkan cara yang paling mudah yang setiap kita itu bisa melakukannya. Maka ia yang menuntut ilmu, ia akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya menuju surga. Dan insya Allah kita semua yang di sini sedang berada di antara hadis tersebut. Hadis ini menandakan bahwasanya pentingnya derajat ilmu agama, pentingnya derajat ilmu agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu agama kita bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita. Ketika kita ingin memperbaiki ibadah sholat, maka kita harus punya ilmu tentang sholat. Ketika kita ingin memperbaiki bacaan Al-Quran kita, maka kita harus punya ilmu tentang membaca Al-Quran, dan seterusnya. Kularin Pak Bu, di antara tahun 2016 niku nate tumut lomba wonten niku bali desa Gombang niku.
Lombanipun niku maos Al-Qur'an sing diwaos niku surat-surat pendek kalih Al-Fatihah tahun 2016. Dek menika yang dados juri niku Mas Ustaz Ferry yang sakniki apa niku tengiten niku terkajian niku ngene Ustaz Ferry niku. Nah niku riyen yang juri niku Ustaz Ferry. Alhamdulillah ansal juara kali. Kula bingung lho kok ora juara siji lho. Kok juara kali lah sing setunggal sinten lho. Ingkang nomor setunggal itu sinten. Terus pas lomba niku adep-adepan kali Ustaz Ferry. Niku diken maos diken bika Al-Qur'an, maos Al-Fatihah, kali maos surat pendek. Kula nggih pun kula langkung-langkung niku berarti nggih. Langkung-langkung wonten ing kanadane. Pun kula niru-niru YouTube. Nah niku pas sampun selesai membaca di komentari kalian Ustaz Ferry. Coba Mas membaca Al-Qur'annya hidungnya ditutup. Mungkin nek suarane mendem, suarane apa niku? Suarane bindeng berarti tesih salah. Kula jajal ten ngajenge Ustaz Ferry. Kula tutupi irunge mendem sedanten. Oh lah niki lho kok mboten kangsar juara setunggal. Kula jajal Al-Fatihah, kula diken Al-Fatihah hidungnya ditutup. Nah niku kata ingkang atau sedanten huruf-huruf niku mlebet teng hidung sedanten. Terus bisa jani, Mas niki bacaannya masih salah. Nanti coba di rumah dilatih. Kalau membaca Al-Qur'an itu hurufnya dari kerongkongan. Niku kula saking bali desa dumugi griya niku nggih kali bujengi irung jajan-jajan kok angel ngoten. Dugi sayane kadang nek napa niku maos Quran niku kadang jajal cek mendem napa ora, cek mendem napa mboten. Ya kadang kasih mendem, kasih bindeng. Nah niki ketika kita ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita, maka kita harus punya ilmu tentang Al-Qur'an. Ketika kita ingin memperbaiki sholat kita, maka kita harus memiliki ilmu-ilmu tentang terkait dengan sholat. Karena ketika kita nanti ilmunya itu kurang atau ilmunya itu masih di bawah, nanti ditakutkan kita mudah untuk menyalahkan orang lain. Kayak salah kayak ngaji ini kok ngakui ngoten. Kayak salah kayak salate kok ngoten niku. Kula riyen akeh salat wonten Jogja. Imam niku di bar rukuk niku pas iktidal niku tangannya sedekap. Padahal biasanya pun nek dibari nek napa niku iktidal tangan niku pripun Bu? Lurus nggih. Lurus sejajar kalih napa niki? Pupu. Paha pupu, sejajar kalih pupu. Nah niku imame niku tangane sedekap melih. Nah, untungnya niku riyen sampun ngertos ternyata ada salah satu dari riwayat yang bermaksud demikian. Makanya
ketika kita punya ilmu itu kita tidak akan mudah menyalah-nyalahkan orang lain. Karena di dalam Islam itu ada begitu banyak perbedaan yang mana ketika kita tidak tahu perbedaan tersebut kita akan mudah menyalah-nyalahkan orang lain. Padahal mungkin yang dilakukan orang lain itu benar, hanya kita saja yang tidak tahu. Manfaat ketika kita memiliki ilmu Islam yang kedua adalah kita tidak akan meremehkan perbuatan-perbuatan orang lain, meskipun perbuatan-perbuatan itu bersifat kecil. Allah Subhanahu wa taala ketika akan wonten salah satu dari ayat samai ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang ia melakukan kebaikan meskipun kebaikan itu cuwilik, niku tetap akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Menawi dengan mirsani wonten ing Al-Qur'an artinipun zarrah niku biji sawi. Nah saiki biji sawi niku pripun bentuke? Niku nggih cuwilik. Nggih to. Nek tiyang Jawa Timur Ponorogo ngoten niku mboten cilik kan cuwilik ngoten. Sebagian para ulama itu mengatakan zarrah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut itu adalah niki menawi dengan siang-siang nopo pagi nopo sore ketika matahari niku nembe panas-panase terus tenggen griyane jenengan enten napa nggih cahaya ingkang nembus gendeng. Terus tenggen cahaya niku wonten napa debu-debune niku to wonten reget-regetane niku. Nah, para ulama ada yang mengatakan zarrah itu adalah debu itu tadi, saking kecilnya. Para ulama yang lain mengatakan zarrah itu adalah ketika kita nempelke tangan tenggen lemah terus didamu. Nah itu debunya itu adalah zarrah. Bukan semua debunya, tapi satu debunya itu adalah zarrah. Kita semua yang kita lakukan itu nanti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar kecil yang kita lakukan semuanya akan diberi balasan oleh Allah. Yang baik diberi balasan baik, yang buruk dia diberi balasan buruk. Padahal kita sedaya niku purune nek menawi diparingi balasan kali Allah Subhanahu wa taala niku purune dia diparingi sing sae mawon, dibales ingkang sae mawon. Dan salah satu atau satu-satunya cara ketika kita ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran kebaikan adalah kita melakukan kebaikan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika wonten salah satu dari hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau anta akhaka biwajhin taqin. Dan janganlah kamu sekalian meremehkan perbuatan baik yang kecil. Kita itu sama Nabi Muhammad SAW dilarang untuk meremehkan perbuatan baik meskipun perbuatan itu kecil, meskipun perbuatan itu enteng. Nabi Muhammad SAW maringi contoh perbuatan kecil yang diremehkan itu kalian bertemu dengan saudara kalian dengan wajah yang berseri-seri, guyu, mesem. Ketika kita bertemu dengan orang lain itu nggih mesem. Nek perlu nggih untune niku
lagi di ketoknya sedikit. Nah ini kan Jawa banget. Orang Jawa niku ketika bertemu dengan orang yang lain niku pertama nggih mantuk nglurui paling boten nggih nek menawi ten mergi nggih ngelakson. Nah niku ketika kita meniatkan hal tersebut untuk mengikuti Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan keuntungan dari amal-amalan yang kecil, keuntungan dari amal-amalan yang boleh jadi diremehkan, itu amal-amalan yang kecil mudah untuk kita lakukan. Pak, mesem niku kan nggih enteng to nggih. Mesem niku mboten abot, mboten kok ngelongi 2000 3000 mboten. Ming kantun mesem kita pun angsal pahala. Bahkan Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu nanti pirsa wonten tiyang mlebet swarga amargi tiyang niku nyingkirke alangan wonten tengah-tengah mergi, menyingkirkan halangan dahan ranting pohon yang menghalangi jalan yang dilalui oleh kaum muslimin. Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tu'dhil muslimin. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu menerangkan ada seorang laki-laki yang dia masuk ke dalam surga karena menyingkirkan dahan pohon yang menghalangi dari jalan yang dilalui oleh kaum muslimin. Ketika kita melakukan segala bentuk kebaikan, maka kita yakini segala bentuk kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tersenyum kepada tetangga kita tersenyum ketika bertemu dengan orang lain, kita menyingkirkan batu yang ada di tengah jalan, kita menyingkirkan sendal wonten tengah pergi, sendal cak cilik biasanya pun, kita menyingkirkan halangan-halangan yang lain, maka insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena boleh jadi amalan-amalan yang kecil itu tadi adalah amalan-amalan yang ikhlas, amalan-amalan yang kita tidak mengharapkan apa-apa kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keuntungan dari amalan yang bersifat kecil adalah amalan tersebut mudah sekali untuk dilakukan. Mungkin sebagian dari kita menganggap amalan itu adalah amalan yang berat, amalan kebaikan itu amalan yang membutuhkan tenaga yang besar, amalan yang membutuhkan harta ingkang kathah. Padahal amalan kebaikan itu bisa kita dapatkan dengan mudah lewat lisan kita, lewat zikir kita. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan ada sebuah amalan lisan, amalan mulut, amalan lisan, yang mana ketika kita
mengatakan atau mengeluarkan kalimat tersebut dari lisan kita, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan tersebut adalah amalan zikir. Dalam sebuah hadis disebutkan zikir tersebut berupa subhanallahil adzim, subhanallahi wa bihamdi. Tetapi menawi jenengan gadah zikir ingkang langkung pendek niku nggih mboten napa-napa. Ming subhanallah tok niku nggih mboten napa-napa diwangsuli terus. Jenengan ten griya bapak misalnya nembe mukang nutuk niku nggih dibarengi subhanallah. Tindak nganter putranipun utawi putunipun sekolah niku dibarengi ngangge subhanallah, niku nggih pahalipun kathah. Mantuk saking masjid niki mangke dumugi griya panjenengan sami dibarengi zikir, niku nggih langkung sae katimbang ngrasani tanggane. Utawi menawi ibu-ibu wonten ten griya nembe ngiris-ngiris tempe, sairisan dibarengi Allahu Akbar, subhanallah utawi alhamdulillah utawi istighfar, niku nggih langkung sae. Tetapi zikir punika nggih patut kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan anak-anak kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak-anak itu belum mempunyai kesadaran untuk berzikir. Jadi harus kita tuntun, dan nuntunnya itu juga harus jelas. Keluarin pas waktu KKN wonten Sulawesi, tempatipun niku nggih radi pelosok. Tesih kathah napa niku babi. Tempatipun pelosok, bahkan tesih kathah babi ten tempat niku. Nah, Islam niku tesih dereng napa nggih? Dereng umum ten tempat punika. Tasih yang level-level biasa. Wonten anak-anak ingkang dateng ten pos KKN nyuwun nginep. Nah, pas nginep niku diajari kalian rencang-rencang nek menawi bibar sholat niku istighfar 3 kali. Nah, umumnya ketika kita selesai sholat itu kan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali dia. Anak niku mungkin kelas 3 atau kelas kawan SD. Niku benjing pas sholat subuh niku sareng-sareng kali rencang-rencang KKN. Setelah sholat subuh, anak niku wong nggih zikir. Tetapi zikir niku mboten astagfirullah. Zikir niku kan wau kan diajari istighfar 3 kali. Zikir anak niku nggih istighfar, istighfar, istighfar. Soalnya wong ngajarine nggih mboten niku, bar sholat niku istighfar 3 kali, istighfar. Benjine niku ketika sholat subuh adalah sing tenggen samping anak niku wau nggih kula. Salam kanan, salam kiri, anak sila, terus mau istighfar, istighfar, istighfar. Kula nggih pati ngetep guyu. Karepe niku nggih ngajari niku ben apa nih, ben langkung soleh, langkung sae
mengajari anak itu harus jelas. Kadang yang kita pikir itu sudah jelas, anak-anak itu yang menangkap itu keliru. Hal lain yang bisa kita ambil dari amalan-amalan yang kecil adalah amalan-amalan yang kecil itu atau amal-amal yang remeh-remeh itu mudah sekali untuk dilupakan. Dan tanda bahwa amalan kita itu adalah amalan yang ikhlas adalah ketika kita lupa akan amalan tersebut, ketika kita boten mengungkit-ungkit amalan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iki kula ajeng tangan. Pundi ingkang langkung gampang? Sedekah kalih ewu bendinten sesasi utawi sedekah jenengan medale arta 50 tetapi sepisan tok mawon. Pundi Pak Bu ingkang langkung gampang medal saking dompete jenengan? Kalih ewu utawi sing 50.000 niku wae. 2000 nggih. 2000 itu lebih mudah untuk keluar. Ketika kita ingin bersedekah, padahal ketika dihitung-hitung 2000 itu kalau dikali 1 bulan niku malah langkung kathah 60.000. Tapi ketika kita ingin mengeluarkan uang 50.000 tenggen yang belum kita ning kotak infak terus mengke sesasi mboten infak oleh niku nggih ketingale rada abot. Mikire pun ten pundi-pundi saged tinggi tumbas gas, saged tinggi tumbas bensin, saged tinggi tumbas jajan putrane. Tetapi nek ajeng nemplunge 2.000 dipun 2.000 mawon. Nggih lho. Niku tanda amal-amalan yang kecil itu mudah sekali untuk kita lupakan. Kita mempunyai indikasi untuk ikhlas. Tetapi nggih ampun suudzon ketika melihat orang lain infak men 1000. Karena dulu ketika saya di Jogja di Godean itu ada salah satu pondok yang saya delalah pas mampir ke situ. Kula gadah rencana teng mriku, terus Jumatan teng mriku, terus ketika santri-santri niku ngitung apa niku? Infak Jumat. Kula nggih tumet ngitung. Wonten nggih sing kathah niku sing 2.000. Semakin besar nominalnya semakin sedikit. Nah, ten masjid niku ternyata sudah ada atau ada salah satu jamaah niku yang dititeni kalih santri-santri. Kae mesti dipake 1000, kae mesti dipake 1000. Tetapi ternyata santri-santri itu boten apa sih? Boten bicara sepenuhnya. Karena ketika niku mau diduda banyak yang 2.000, banyak yang 5.000 dan seterusnya. Dan yang 1.000 itu sedikit. Nah, santri niku saged niteni sing 1000 niku sing endi sing dicemplungne kali bapake niku wau. 1000 niku 1000 sing paling kandel, sing ditekuk paling kathah tapi sing paling kandel. Ternyata pas dibuka niku wonten sing delik.
wonten atusan ewu sing dilipet wonten nggih 1000 niku wau. Langsung dititeki. Nah iki mesti sing ngekeki bapake sing kae. Iki mesti sing ngekeki bapake sing kae. Dan ini bisa kita jadikan contoh ketika kita melihat mungkin orang lain berinfak 1000 atau 2000, ampun suudzon marang tiang sanes kae infake mung 1000, kae infake mung 2000. Siapa tahu ternyata tenggen uang niku wau wonten arta ingkang langkung kathah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cekap semanten yang bisa saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi penyemangat bagi kita semua untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang kecil. Karena kebaikan-kebaikan yang kecil itu boleh jadi nantinya yang akan menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Ada Rasulullah